indah dan menyegarkan ini merupakan pemandangan sekolah kebanggaan kami, yaitu SMA Negeri 2 Sukatani. Sekolah tempat di mana pengetahuan ditemukan, bakat ditempa, dan mimpi diberi sayap. Tapi, siapa sangka, di tempat untuk menimba ilmu ini juga menimbulkan pergaulan bebas yang menyebabkan mimpi-mimpi berjatuhan. Liora Elvina merupakan siswi SMA Negeri 2 Sukatani. Seperti anak sekolah pada umumnya, Liora pagi hari itu berangkat ke sekolah dengan menggendong tas ranselnya, tidak lupa pula dengan pakaian lengkap dan rapinya. Ia selalu hadir lebih awal karena sebelum pelajaran dimulai, ia akan membaca buku terlebih dahulu. Liora dikenal sebagai siswi yang berprestasi karena kepintarannya. Ia juga berhasil membawa nama baik sekolah di beberapa ajang perlombaan akademik. Tapi, semua prestasi dan kebanggaan itu hilang hanya karena satu benda. Priscilla Kiandra, siswi pintar kedua di kelas 12 MIPA 4. Priscilla merupakan teman sekelas dan teman baik Liora. Priscilla juga merupakan wakil ketua kelas 12 MIPA 4. Assalamualaikum. Pada bosan-bosan dulu kok. Gue sebenarnya tidak bosan, tapi ya mau gimana lagi. Inaya Akila dan Lara Salsabila merupakan teman Liora. Mereka berdua sudah berteman dekat sejak kelas 10. Bagi teman-teman. Di tempat lain, ada seorang siswa yang sedang merokok di atas motor. Siswa tersebut adalah Adrian. Adrian merupakan siswa yang dikenal sangat nakal karena pergaulannya. Ia sering bolos saat jam pelajaran. Tapi, siapa sangka, Adrian siswa yang nakal ternyata berpacaran dengan Liora, siswi yang berprestasi. Karena hal tersebut, Adrian sering menjadi bahan pembicaraan baik murid ataupun guru. Pagi Leo. Pagi. Nanti pulang sekolah jalan dulu ya. Oke, tapi nanti aku pikir dulu. Nanti ke depan aja ya. Oke, cantik. Jadwal jam pertama hari Senin adalah pelajaran BK. Bu Sena dikenal sebagai guru BK yang tegas. Ia selalu merazia benda-benda yang memang dilarang dibawa ke sekolah dan selalu menghukum siswa-siswi yang melanggar peraturan sekolah. Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Sebelum mulai materi kita hari ini, silakan berdiri dan letakkan tas kalian di atas meja.
Jadi jalan kan? Ya, ayo. Ayo, gas! Google udah masak. Dua satu deh. Keesokan harinya, Liora berangkat sekolah seperti biasa. Tetapi, hari ini Liora sedikit cemas, karena ternyata pada hari ini akan ada pembagian nilai rapot semester ganjil. Meskipun Liora dikenal sebagai murid yang pintar, tak jarang Liora sering mengkhawatirkan nilainya. Sih mas banget sih kayaknya Leo. Baik banget sih lu, ini semester ganjil bukan semester akhir, jadi santai aja kali. Bukan gitu sih. Alah, gue yang pas-pasan be aja sih. Gue sih terima keadaannya. Assalamualaikum anak-anak Leo semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, dikarenakan oleh kelas kalian jadi bisa masuk ke memberikan rapor kalian, maka ibu yang akan membagikan rapor untuk kelas kalian. Sekarang ibu akan menyebutkan peringkat 3 besar dari semester ganjil ini. Yang pertama ada Priscilla Tiandra. Yang kedua ada Liora Elvina. Yang ketiga ada Kok bisa lu jadi yang kedua, Lio? Mungkin nilai Lio kurang di beberapa pelajaran. Tapi gue yakin gue udah semaksimal mungkin buat ngerjain semua soal-soal itu, dan gue sampai begadang buat belajar. Ya udah sih, lu terima aja, lagian juga kan gak selamanya lo ranking 1 gitu aja dipikirin. Kan? Yuk, mau jalan dulu kan? Nanti aku traktir. Gimana? Nanti kamu setingkat gara-gara pengen tidur. Aku anterin pulang ya. Enggak, dan aku nggak mau apa-apa. Aku bisa di sini, aku bisa pulang sendiri. Tolong jangan ganggu aku dulu.
Ini yang ditunggu-tunggu. Liora, jelasin ke mama kenapa nilai kamu bisa turun. Jawab, Liora. Kenapa kamu diem aja? Kamu pikir mama dan papa cari uang tuh gampang apa? Dasar anak gak tahu diri. Kalau emang gak bisa bantu mama papa, kamu sekolah yang benar. Pokoknya mama gak mau tahu. Nilai kamu harus naik. Dasar anak Setelah Liora dimarahi oleh kedua orang tuanya karena nilai semester ganjilnya turun, Liora pun mencoba narkoba yang dititipkan Adrian kepadanya, dengan berharap bahwa dengan mencoba narkoba ia mendapatkan ketenangan walau sesaat dan tidak memikirkan apapun yang menggerogoti pikirannya. Liora yang terbangun dari tidurnya merasakan pusing luar biasa yang menggerogoti kepalanya. Tak dipungkiri bahwa memang benar ia mendapatkan ketenangan setelah mengkonsumsi barang tersebut. Setelah menyadari bahwa jam sudah menunjukkan pukul 5:30 pagi, Liora segera bersiap untuk berangkat menuju ke sekolah. Seperti biasa, Liora yang membaca buku sampai bel masuk berbunyi. Namun, kali ini ada yang berbeda. Rasa sakit kepala dan kantuk terus menyerangnya. Liora, lu gak apa-apa? Nggak apa-apa, Nay. Udah ngumpulin makeup belum? Soalnya Bu Sena mau ada konsultasi ke kelas kita. Loh, kok nggak ada? Bu Sena udah 2 hari masuk, kemarin sama Senin. Masa sekarang masuk lagi sih? Gak dadak, dari kemarin kan udah gua kasih tahu. Gua udah WA lo kalau Bu Sena itu masuk di jam pertama buat gantiin guru yang gak masuk. Lagian tumben banget lu gak pegang HP semalaman. Biasanya juga catat sama cowok lu. Liora ingat, terakhir kali ia memegang handphone saat sebelum ia mencoba barang haram tersebut. Yang artinya, semenjak kemarin sore, Liora tidak bertukar kabar dengan sang pacar. Namun, saat akan menghubungi sang kekasih, bel masuk pun berbunyi. Liora segera memasukkan kembali handphonenya ke dalam tas dan mengurungkan niatnya untuk menghubungi Adrian. Lio, lihat tugas dia minggu kemarin dong. Gue belum nih, gue malas ngerjainnya. Cil, itu tugas dari minggu lalu. Masa lu belum juga sih? Maaf, gue gak bisa ngasih contek ke lu. Gue lagi ngejar gue. Lagian kalau lu ngerjain pas jam istirahat juga keburu kok. Kan pelajaran terakhir. Ih, bilang aja lu gak mau nyeting ke gua kan gara-gara punya gua ambil. Lagian juga gua bisa kok lihat ke yang lain. Ingat ya, di kelas ini bukan lu doang yang pintar. Udah, apa aja Cil, gue udah kok udah di kelas lain. Mas, gue lihat juga ya. Soalnya gue belum. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi. Sekarang karena guru yang mengajar kalian sedang tidak masuk, maka ibu yang akan menggantikan. Sekarang mari kita lanjutkan materi narkoba yang sudah kita bahas pada hari Senin kemarin. Hari ini ibu akan menjelaskan tentang dampak narkoba. Yang pertama ada penurunan fungsi pernapasan, lalu yang kedua ada kerusakan organ, dan yang ketiga ada serangan jantung, stroke dan kegagalan organ. Liora, bangun. Kalau memang kamu tidak mau mengikuti pelajaran saya, silakan keluar. Maaf, Bu. Lihat kenapa ya? Dari tadi emang kelihatan kayak sakit kepala sama ngantuk gitu sih. Padahal semalam dia nggak begadang. Orang chat gua aja nggak dibales kok. Mungkin lagi ada kepalanya kali dia. Atau enggak emang dia belajar lagi kan gara-gara ranking itu. Cil, jangan gitu juga kali. Oke, anak-anak kita lanjutkan materinya. Tolong hargai ibu yang sudah menjelaskan jelas teman kalian itu. Si orang kok belum balik juga ya ke kelas? Masa pas ditinggalin sih? Dia kan lagi di UKS, kita dulu kan di lagi. Gua susulin aja deh. Gua pikirnya udah selesai ya. Ya, Nay, makasih banyak udah bawain tas berat gue ini. Sama-sama, santai aja. Bener. Soalnya lu udah UKS seharian, terus juga WA gue chat nggak aktif.
kamu nggak ada saya sih? Tadi aku jemput kamu ke kelas kamu tadi nggak ada. Tapi kata Ibra, tadi kamu ke KS. Jadi aku tunggu di sini aja. Tapi sekarang kamu nggak apa-apa? Ayo sekarang naik ke Putri. Sudah sampai seperti biasa. Pulang. Udah banyak. Liora terbangun dengan keadaan linglung. Kemudian, ia baru menyadari ternyata jam sudah menunjukkan pukul 5:45 menit. Ia langsung bergegas untuk bersiap-siap pergi ke sekolah. Assalamualaikum. Lio, lo baca buku mulu, emang udah mendingan? Udah kok, tenang aja. Assalamualaikum. Salam. Rio, lu mau gak ngajarin gue matematika pemiyatan? Kebetulan hari ini ada tes, gue belum sempet belajar nih. Belajar sendiri aja sih, kan Bu Resti udah ngasih link YouTube buat belajar. Kalau sekarang gini banget sih sama gue, kalau nggak mau ngajarin kan tinggal bilang ke gue. Kayaknya lu suka banget gue jadi ranking 1. Bukan gitu sih, gue lagi ngejar nilai gue. Lu kan ranking 1 pasti bisa belajar sendiri. Ribut mulu lu tiap hari berdua. Terus sekarang gitu ya Lio, cuma karena yang mau ribut teman sendiri, lu anggap dia saingan. Iya begitu juga karena tuntunan orang tua. Lo berdua tahu apa tentang Lio? Alah, belain dia aja terus. Oke, sekarang lu anggap gue saingan. Mulai sekarang gue nggak mau lagi temenan sama lo berdua. Gue ikut kucing. Lo berdua gila ya? Lo berdua juga gak pernah bisa masalah cuma gara-gara Lio orang gak mau ngajarin lo. Udah, aku udah muat, ya udah sekarang terserah aja ya. Apa sih tadi maksudnya? Udah jam bisik gue ini mau masuk. Duduk yang rapi. Lio, gue mau ngomong sama lo. Ngomong apa? Lio, gue mau nanya, lo gak apa-apa? Lo akhir-akhir ini beda banget. Apa karena ranking dan nilai lo turun? Lo kalau ada apa-apa cerita sama gue. Gue ini temen lo dari kelas 10. Lo gak anggap gue sebagai temen ya? Gue gini-gini juga khawatir sama lo. Yang tahu orang tua lo gimana itu cuma gue. Nay, gue agak takut buat ngomongnya. Tapi lu jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Cukup gue sama lu aja yang tahu. Iya, gue janji. Lo cerita ke gue, rahasia lo aman sama gue. Beberapa hari yang lalu gue dikasih obat sama Adrian. Awalnya Adrian gak bilang itu obat apaan. Tapi dia WA gue. Dia ngomong kalau obat itu bisa bikin tenang. Tapi akhirnya gue tahu kalau itu narkoba. Awalnya gue gak mau pakai. Mau gue simpen aja atau biar gue balikin nanti ke Adrian. Ataupun gue buang. Tapi gara-gara nilai gue yang turun, waktu pas pembagian rapot itu gue dimarahin abis-abisan sama orang tua gue. Terutama mama gue kalut dan kepala udah pengen tenang. Jadi gue pakai narkoba itu yang dari Adrian. Cil, bentar Cil. Kayak kunci motor gue ketinggalan deh di kolong. Anterin gue balik lagi yuk. Lo gila, gak nyangka gue sama lo Lio. Ada gue Lio, ada gue buat tempat cerita lo. Kenapa lo harus ngelampiasin ke hal yang kayak gitu? Si Adrian juga sama gilanya. Gue cuma pengen tenang doang Inaya, gue gak ada maksud lain. Gue gak permasalahin lo mau tenang atau gimana pun. Yang namanya narkoba ya harus lo jauhin, Liora. Tapi gue udah terlanjur Inaya.
Ah elah, tuh kan kalah. Dan lu gak ada niatan mau berubah. Ya gimana mau berubah? Orang gua udah candu sama barang itu kok. Setelah mendengar percakapan Liora dan Inaya, Priscilla dan Laras bergegas menuju ke ruangan Bu Sena untuk melaporkan kelakuan sang juara kelas. Waalaikumsalam, Sila, Laras. Kenapa? Jadi Bu, saya nggak sengaja denger percakapan si Inaya sama Liora Bu. Percakapan apa itu? Saya takut Bu bilangnya. Nggak usah takut. Tadi saya nggak sengaja denger percakapan Liora sama Inaya kalau Liora tuh pakai narkoba Bu. Kamu nggak salah dengar? Enggak kok Bu, kita nggak salah denger. Saya dengar sendiri kalau Liora pakai narkoba. Bisa jelaskan dengan seksama? Jadi gini Bu, Kata kamu kok sumbat. Kamu nggak harus nangis. Tapi seadanya kamu. Aku tahu pasti kamu buat pakai. Aku tahu kamu. Sudah sampai kan kalian saya. Iya, makasih ya, Adrian. Ya sama saya. Setelah sampai di rumah, Liora segera membersihkan diri. Saat sedang belajar, handphone milik Liora berdering. Tertera nama Bu Sena. Liora segera mengangkat. Assalamualaikum, selamat malam, Nak. Waalaikumsalam. Malam, Bu. Maaf mengganggu waktu malam-malam. Iya, tidak apa-apa, Bu. Iya, kenapa ya, Bu? Besok bisa temui Ibu sebentar pada saat jam istirahat. Ah, baik, Ibu. Sudah itu saja. Terima kasih banyak ya, Nak. Assalamualaikum. Baik, Ibu. Waalaikumsalam. Bohong jika Liora tidak kepikiran. Liora kepikiran. Kenapa ia sampai dipanggil oleh Bu Sena untuk menemuinya di ruangannya? Apakah ia melakukan pelanggaran? Apakah ia membuat kesalahan? Atau karena nilai ia turun? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Liora. Liora yang merasakan kepalanya mulai berisik pun kembali mencoba narkoba. Menikmati bagaimana indera pencium dan indera perasanya merasakan rasa dari barang haram tersebut. Liora bangun dari tidurnya dengan kepala berdenyut sakit. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa perasaannya lebih tenang daripada sebelumnya. Mengingat bahwa ia harus menemui Bu Sena hari ini, Liora pun bergegas untuk bersiap-siap menuju sekolah. Pagi, Naya. Maaf, gue gak bermaksud dan bikinmu merasa makasih sama nama gue. Gue takut ngebadan pikiranmu kalau gue cerita masalah gue. Gue maafin, nanti kalau lo udah berhenti cerita tentang itu. Liora terlihat tidak fokus mengikuti pelajaran pun beberapa kali ditegur oleh sang guru. Pikirannya terbagi antara, apa gue bisa lepas dari narkoba? Inaya beneran gak mau temenan lagi sama gue ya? Inaya semarah itu sama gue? Bu Sena kenapa manggil gue? Perkataan itu terus berputar di kepala Liora. Liora yang mendengar bel istirahat berbunyi pun bergegas merapikan barang-barangnya yang berada di meja. Lalu bergegas untuk menemui Bu Sena di ruangannya. Sementara itu, Priscilla dan Laras yang melihat Liora buru-buru keluar pun segera mengikuti kemana Liora pergi dan menguping pembicaraan antara Liora dan Bu Sena di depan pintu ruangan Bu Sena. Ibu kenapa panggil saya ya, Bu? Langsung saja ya, Liora. Kamu makan narkoba? Jawab, Liora.
memberikan tanggapan? Benar, Bu. Sejak kapan? Semenjak pembagian rapot PTS, Bu. Kenapa, Liora? Kenapa kamu memakai barang haram itu? Saya cuma butuh ketenangan, Bu. Tapi banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk mencari ketenangan itu, Liora. Seperti berkeliling, melukis, dan melakukan hal kecil yang kamu sukai. Narkoba memang bisa membuatmu tenang, tapi itu berbahaya untuk kamu, Liora. Ibu juga mendapat beberapa aduan dari guru mata pelajaran bahwa kamu sering melamun di saat jam pelajaran. Maaf, Ibu, saya tidak akan pakai barang itu lagi. Aduh, Liora, lebih baik kamu dibawa ke pusat rehabilitasi remaja saja ya, Nak, agar kamu diawasi oleh pihak yang sudah berpengalaman untuk menghadapi remaja yang sudah kesenangan seperti kamu. Dan sepertinya ibu juga akan memberitahu kedua orang tua kami terkait masalah ini. Liora yang mendengar bahwa Bu Shena akan memberitahu kedua orang tuanya pun memohon untuk tidak diberitahu. Namun, bagaimanapun ini sudah terlalu berat jika tidak memberitahu kedua orang tuanya. Cuma Laila pas balik kanan jangan gitu tuh Pak. Tak. Gitu Pak. Ada yang kena masalah nih. Masalah apa tuh? Make gak sih, kelihatan banget ciri-ciri orang pemake. Apa sih ciri-ciri pemake? Yang kelihatan sih gak fokus, kulitnya pucat, terus gampang ngantuk ya kali ya. Apa maksud lo? Oh iya, terus satu lagi gampang sulit marah. Lo kan yang bilang ke Bu Sena? Wah bener, ada lo make kan? Liora yang tak tahan mendengar perkataan dari Priscilla pun segera menampar pipi Priscilla. Priscilla yang tidak terima ditampar oleh Liora pun balik menampar, sehingga terjadi pertengkaran di antara keduanya. Kok jadi pada begini sih? Udah gede, malu tau dilatih adik kelas. Liora, Priscilla, masuk ke ruangan saya. Ibrahim, terima kasih ya, Nak. Kenapa kalian melakukan kekerasan itu? Kalian tahu kan kekerasan dalam bentuk apapun itu dilarang di area sekolah? Ya duluan gue yang nampar saya. Ya duluan yang narik saya. Kan gue cuma nyebutin ciri-ciri pemake. Emang lu beneran make? Sudah, malah berantem lagi. Ya sudah, Priscilla, silakan balik ke kelas. Ingat, jangan ulangi lagi. Kalau tidak, ibu akan memberikan surat peringatan. Desas-desus mengenai Liora yang memakai barang terlarang tersebut sudah menyebar di sekolah tersebut. Guru-guru dan para siswa sudah tahu. Kenapa rank gue turun gara-gara lu tiba-tiba melongo? Apakah ada yang tahu kamu memakai narkoba? Jawab, Liora, atau ibu panggil kedua orang tua kamu. Iya, Bu, ada juga. Kamu tahu dari mana kalau ada yang dimakai? Adrian ngasih narkoba itu ke saya. Panggil Adrian sekarang, menghadap ibu. Baik, Bu. Adrian? Liora, kamu di mana? Kamu gak apa-apa kan? Kok bisa kesebar gitu? Adrian? Iya sayang, kenapa? Adrian, kamu dipanggil Bu Sena buat ke ruangannya. Kenapa sayang? Sekarang, Adrian. Assalamualaikum Ibu. Tidak usah basa-basi lagi. Kamu juga makan narkoba, Adrian? Tidak Bu. Jawab dengan jujur, Adrian. Liora sudah bilang ke ibu bahwa kamu juga makan narkoba. Iya Bu, saya pakai barang tersebut. Membuat anak orang masuk ke hal-hal seperti itu saja. Kamu tahu kan konsekuensinya? Kamu harus direhabilitas. Tapi Bu, Kenapa kamu pakai barang itu? Jawab, Adrian. saya awalnya coba-coba. Tapi barang tersebut bikin saya tenang. Jadi saya candu memakai barang tersebut. Candu, kamu beberapa kali memakai barang itu? Sering Bu. Oke. Mulai besok, kamu dan Liora akan saya rehabilitas. Saya juga akan manggil kedua orang tua kalian.
Baik Bu. Leo, lu bisa-bisanya bilang ke Bu Sena, ha? Maaf, Brian, aku nggak ada yang lain. Kan lu bisa bilang, dapat dari orang lain, ha? Orang lain siapa? Aku bingung, aku udah gak ada alasan lain. Aku juga nggak tahu kalau itu bakal ketahuan. Alah, sialan, lu sekarang bukan cewek gua lagi. Maaf, Brian, aku minta maaf. Liora, maksud kamu melakukan ini semua apa? Kamu keterlaluan, Liora. Kamu ini hanya mencari masalah. Nilai kamu turun dan sekarang kamu memakai barang haram. Ma, sudah cukup. Asalkan Mama tahu, Liora memakai barang tersebut karena Liora butuh ketenangan. Selama ini Mama dan Papa terus menuntut Liora untuk mendapat nilai tinggi. Siapa sangka, barang yang diharapkan memberikan ketenangan ternyata malah membuat kehancuran dalam hidup Liora. Semua impian dan cita-cita hancur sekejap karena candu akan barang tersebut. Narkoba adalah pintu menuju kehancuran. Ketika kamu memilih narkoba, maka kamu mengorbankan masa depanmu yang cerah. Ketika kamu memilih narkoba, kamu menyerahkan kendali atas hidupmu kepada zat yang merusak. Ketika kamu memilih narkoba, kamu mengorbankan kesehatanmu, kebahagiaanmu, dan impian-impianmu. Ketika kamu memilih narkoba, kamu menghancurkan hubunganmu dengan orang-orang yang mencintaimu. Dan ketika kamu memilih narkoba, kamu mengkhianati dirimu sendiri. Ya. Lu mau nanya? Iya, Pak. Lu nggak merasa bersalah? Bersalah kamu? Ya, karena perbuatan lo. Dia mengkhianati teman cuma gara-gara peringkat pertama. Maksud lu? Lu kan yang ganti nama ujian Liora atas nama lu. Ketua kelas, tolong kertas ulangan dikumpulkan di meja saya ya. Baik, Ibu. Ibrahim, biar gue aja mau beli dunia. Lu mau ke kantin kan? Oke, ntar gue beliin aja di meja ya. Mukanya kan tapi namanya. Kalian tolong kolektif hasil ulangannya. Ibra, biar gue aja yang ngumpulin. Gue tahu kok gak jadi Vicky. Ya udah, taruh aja ntar di mejanya. Kertas ulangan dikumpulkan ke ketua murid ya. Bra, biar gue aja yang ngumpulin. Lu mau jajan kan? Tenang, gue udah gak takut kok ke ruang masik. Gue juga udah tahu kan baju beratang. Woi, kertas ulangan dikumpulin di Cila ya. Bener jadi. Bener.